Baik, sanabtadi ad-dirasa fi hadhil lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Kaifa lailatukum? Bi khair? Alhamdulillah Insyaallah. bikhair. Baik, Alhamdulillah, baik. mazratan belum mudafirun. Apa ya, sudah agak telat tapi sudah makan nanti di menit yang lain ya. Jayid. Hasanan, insyaallah nastamir guna an ulumil balaghah fi darsis sani. Walakin kemarin sempat ya, terakhir kita belum selesai. Coba saya share satu lagi ya. Guna yujad. Kemarin kan terakhir kita bahas tentang, memang kebanyakan kalau dalam pembagian fathoha itu yang sering dibahas adalah bagaimana fathoha itu dilihat dari sisi kata dan juga dilihat dari sisi statement ya, atau kalimat atau pernyataannya. Tapi ternyata ada juga yang memang dilihat dari mukhotobnya atau mukhotobahnya, audiensnya ya. Nah, disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ini yang mungkin bakal sering dipakai nantinya ya. Kita harus lihat orangnya kayak apa ya. Kalau mau bicara disesuaikan dengan kondisi, entah dia senang, huzan, farhan, atau lagi marah, atau lagi bad mood gitu ya. Nah, fauna yujad al-amsilah, sudah kasih beberapa contoh. Ketika kita dikatakan seorang yang fasih, maka kita tahu kondisi seperti apa. Yang pertama, ketika indal farhi, yujad al-misal, alhamdulillahilladzi atmama alaina binikmatahu wa afadu alaina fadlahu wa karomahu. Orang kalau happy, orang lagi farhan, pastinya bakal banyak rasa syukurnya gitu ya. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya atas kami dan melimpahkan karunia serta kemurahannya. Kalau dilihat di sini, pemilihan katanya indah, maknanya jelas, nadanya penuh syukur dan lembut diucapkan. Berarti Ustazah, kalau kan di kalam sama di kalimat itu kan sebaiknya jangan ngelakuin ini gitu ya. Kalau kita langsung aja dikasih contoh, gunakan kata-kata seperti ini. Gitu. Berarti kalau orang yang tidak tahu kondisi audiens, berarti dia bisa jadi menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau tidak kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang tidak sesuai dengan kondisi. Saat sedih dia malah misal apa ngebully gitu ya. Ini sangat penting juga nih. Berikutnya saat sedih contohnya indal husni awil khaibah ya. Hazani amit walakin thiqati birahmatillahi a'ma. Kesedihanku dalam. Namun kepercayaanku pada rahmat Allah jauh lebih dalam. Jadi meskipun lagi dalam sedih ya, dalam keadaan kondisi sedih, tetap dia percaya dengan tawakal ya ini konteksnya kepada Allah. Berikutnya dalam kondisi marah misalnya. Inilah ardo bidzulmi walakinnani ufadilul adla alal jadal. Artinya aku nggak rela dengan kezaliman, akan tetapi aku lebih memilih keadilan daripada pertengkaran atau debat ya. Tegas tapi beradab gitu ya, kalau lagi emosi. Memberikan penjelasan indah syari wal idho misal inal ilma nurun yuti'ul aqla wa yahdil qalba ilal haq. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang menerangi akal dan menuntun hati menuju kebenaran. Ini dalam rangka memaparkan ya atau menjelaskan sesuatu terkait ilmu. Ini termasuk konteks untuk membuat statement atau pernyataan disesuaikan dengan kondisi audiens atau kondisi para mukhotob atau mukhotob yang akan diajak berbicara. Ini orang-orang yang fasih melakukan hal-hal tersebut. Oke, lanjut ya ila darsi sani langsung. Ini darsus salis. Sa'asil marotan. Nah, untuk kali ini pembahasannya adalah berkaitan tentang bayan sebetulnya ya. Tapi kemarin sempat Ustazah di awal jalasah ngingetin ya, bagaimana struktur dalam mubalaghah. Secara general terbagi menjadi berapa? Masih ingat? Kam aksaman min ulumil balaghah yang kita pelajari. Kalau di awal kan fasih ya, fasih itu kan mukadimah aja. Tapi berikutnya di jalasah kali ini
Kita akan membahas di materi yang kedua yaitu bayan. Coba kalau masih lupa, saya share lagi tabelnya ya, seperti apa. Masuk. Una, Yuja, Aina. Nah, Balaghah yang kita bahas ada 3 secara general. Yang pertama ilmu bayan, yang kedua ilmu ma'ani, dan yang ketiga adalah ilmu badi. Yang akan kita bahas hari ini adalah ilmu bayannya. Disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengungkapkan bahasa dengan susunan kalimat yang beragam. Jadi metode ya, cara pengungkapannya seperti apa. Jadi susunannya ada 8 macam, kita juga akan bahas satu per satu. Lebih detail kita akan bahas di sini. Apa itu? Ilmu bayan, cabang yang pertama dalam pembahasan ilmu balaghah. Jangan bingung ya, memang agak mirip-mirip ya. Kalau gini, kadang bahasa Arab itu kan punya spesifikasi sendiri ya. Mungkin bahasa daerah ya yang sering kita dapat bahasa spesifik, nggak bisa bahasa Indonesia kan gitu. Nah kayak ini, bayan itu kan jelas kayak kemarin pasti juga jelas, tapi kalau kemarin kita pasti lebih lebih awalnya kayak temen nyampain lancar kayak jalan tol gitu ya. Tapi kalau bayan itu jelas. Meskipun nanti sesekali kita bilang pasti itu jelas gitu ya. Tapi perlu dipelajari, perlu dipahami bahwa bayan di sini adalah maknanya memang secara bahasa, secara literatur linguistik adalah jelas gitu ya. Zuhur nampak kayak waktu siang itu kan nampak mataharinya. Kasyf idhof misal di sini ya. Yang berarti artinya menjelaskan, menerangkan. Ini sinonim-sinonimnya ya, persamaan katanya. Kemudian kalau secara ayat Quran disampaikan contohnya, kok kita terinspirasi dari kata menjelaskan karena di ayat Al-Quran juga makna ini dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan, menjelaskan, memberitahukan secara jelas gitu ya. Ayat-ayatnya kepada manusia, tanda-tandanya kepada manusia supaya mereka berwala. Nah, kalau dalam tadi itu dalam sisi linguistik ya, bahasa, literatur, bahasanya, kali ini disiplin secara istilahnya, yaitu mempelajari tentang mengungkapkan bahasa dengan susunan yang beragam. Lebih tepatnya adalah metode. Jadi kalau kita bilang ilmu, mana? Ilmu bayan berarti ilmu metode, cara, step by step. Kayak bahasa sekarang namanya tutorial. Tutorial masak apa misal. Tutorial hack-hack yang biasa dipelajari. Nah ini metodenya seperti apa dalam menyusun kalimat, dalam mengungkapkan bahasa. Tentunya nanti menggunakan redaksi yang beragam ya. Nah, ilmu bahasa ini atau ilmu bayan ini berkaitan dengan keindahan bahasa yang mengungkapkan menggunakan kata-kata indah dan mampu meninggalkan kesan yang mendalam di hati pendengar atau pembaca. Jadi nanti karena menggunakan cara-cara yang bagus, makanya akan dampaknya akan membuat para pendengar terkesan ya. Nah, sekarang kita mengamati dulu nih beberapa contoh, baru nanti akan kita bahas pengelompokannya. Jangan kaget nanti kalau punya anak lagi ya. Dalam satu topik punya pembagian-pembagian yang lain. Yang pertama, di sini ada 3 contoh yang kita pakai dalam menunjukkan seseorang itu punya sifat dermawan, tetapi menggunakan cara-cara yang berbeda. Yang pertama, al-awwal, huwa kalbah fil karo. Dia seperti lautan dalam kedermawanannya, kemurahannya. Di sini perumpamaannya yang dipakai adalah lautan ya. Huwa kalbahar fil karom. Masih mendefinisikan sifat dermawan. Yang kedua, nah kita cari ya perbedaan antara 1, 2, dan 3. Ro'aitu bahron fi manzilina. Saya melihat lautan di rumah kami. Wa kasirur rimat. Dia banyak abunya.
Waduh, apa nih Ustazah? Dari metode penyampaian sama-sama dermawan ya, tapi menggunakan 3 cara yang berbeda-beda redaksinya. Kita bagi untuk contoh yang pertama di sini disebut dengan kalimat yang menggunakan metode apa? Tashbih, perumpamaan. Lautan di sini adalah perumpamaan atau analogi ya bahasa sekarang. Kalimat kedua, lautan juga, tapi dia pakai kata majas ya. Apa majas? Bahaya juga nih. Tashbih itu penyerumpamaan gini apa? Serupa aja ya, lebih afdol ya. Atau analogi aja. Tapi kalau majas apa? Bahasa Indonesia majas itu apa? Hiasan sindiran. Kiasan. Hiasan Iya, Biasan, sindiran. perumpamaan. Perumpamaan juga perumpamaan. ya. Makanya saya takutnya ketika bilang tasbih itu dibilang perumpamaan. Kita pakainya analogi aja ya bahasanya. Kiasan aja di sini. Kemudian kinayah. Kinayah itu apa? Julu, Sindiran kinayah. Julukan. Sindiran. Sindiran. julukan. Ya, sindiran juga bisa. Julukan juga bisa. Kunyah ya kalau biasanya. Iya, kunyah. Tukang apa? Tukang bully, tukang ngantuk, tukang makan, tukang tidur itu kan julukan-julukan misal. Kalau bahasa sekarang kayak istilahnya apa? Panjang tangan, apalagi. Nah, itu kiasan ya jatuhnya. Oke. Ini tadi 3 contoh, tapi sudah menggunakan 3 metode. Yuk kita uraikan bersama. Pada kalimat pertama, menggunakan penyerumpamaan bahwa orang tersebut diibaratkan sebagai lautan dalam kedermawanan atau dalam kemurahan hatinya. Kedua, contoh kedua, juga pakai lautan. Tapi di sini berupa isti'aroh, yaitu kiasan, sifat yang murah. Tapi kalimat ketiga, banyaknya abu itu adalah sifat pemurah. Jadi masing-masing udah maknanya ya. Dalam kemurahannya, saking dia dermawan sampai kayak lautan, ngasih terus ya. Totalitas ya, saking banyak lautan itu kan dibanding daratan lebih banyak lautan ya di dunia ini. Nah, dermawannya sampai diibaratkan seperti lautan. Adapun untuk kinayah tadi adalah sifat pemurah. Dia adalah orang yang dermawan. Kiasan. Makna lautan adalah makna dari sifat pemurah. Sedangkan untuk yang tadi julukan juga dalam arti abu. Orang zaman dulu itu, nah ini diartiin. Udah diartiin. Orang yang sering masak. Zaman dulu kan nggak ada kompor LPG ya. Nggak ada gas. Nggak ada kompor listrik ya. Pastinya masih menggunakan arang atau kayu bakar. Maka di situ orang yang sering masak berarti sering menjamu. Orang yang suka menjamu tamu. Itu definisi adalah orang yang ringan. Orang yang banyak berdatangan rumahnya oleh orang lain. Dan disebut sebagai orang sifat pemurah. Dan ketiganya dengan cara yang berbeda. Tapi memiliki makna yang sama-sama dermawan. Gitu ya. Ini orang-orang yang pandai memainkan kata ini orang cerdas biasanya ya. Hasanah. Oleh karena itu, kesimpulannya ada 3 pembahasan ilmu bayan. Yang pertama dilihat dari sisi tashbih, analogi, majas atau isti'aroh. Salah satunya yang kita bahas adalah kiasan. Sedangkan kinaya adalah julukan ya, atau gelar ya. Dan ini akan dibahas satu persatu dalam materi berikutnya. Mafhum? Bayan itu berarti secara nggak langsung adalah metode menjelaskan dengan redaksi yang berbeda-beda. Tenang, nanti sudah banyak contoh, tapi nanti tugasnya juga boleh ya, satu aja deh. Nanti di akhir sesi sambil dilihat-lihat. Kata-kata kayak gini nih di bahasa Indonesia juga coba sih nanti kita temukan ya, bahasa-bahasa. Kita nggak tahu ya, sudah merasa zaman sekarang literatur bahasanya kita kurang dipakai ya. Lebih ke bahasa Inggris atau bahasa gaul ya, sehingga hilang ya istilah-istilah bahasa-bahasa kiasan atau bahasa-bahasa formal. Mungkin dipelajari ya, cuma tidak semendalam yang ada dalam bahasa Maso. Saya akan lanjut. Nah, yang akan kita bahas
berikutnya adalah materi tentang tashbih, yaitu analogi. Analogi. Analogi itu mempermudah atau mempersulit sih sebetulnya? Gini-gini nih, misal anak kecil itu paling sering dipakein analogi nggak? Atau orang-orang yang misal eh, pengen lebih sederhana. Nggak sederhana sebelum sambil nyari ini ya, share screen dulu ya. Menurut antum, analogi itu sering dipakai oleh siapa? Di ibaratnya perumpamaan ini seperti ini gitu. Umpamanya nih, ini yang keren tuh orang-orang yang bikin konten kreator itu keren banget ketika bikin analogi. Menyederhanakan sesuatu dengan percontohan gitu ya. Kalau marah diibaratkan seperti kayak majas sih sebetulnya mirip kiasan kayak api gitu. Tapi dianalogikan dengan bentuk-bentuk yang lebih benda atau hewan atau barang. Beda ya, kalau kiasan itu dia punya dua makna. Paham ya maksudnya saya ya? Di bahasa Indonesia, kalau analogi itu beda dengan kiasan. Maksudnya apa Ustazah? Kalau analogi itu lebih ke wujudnya gitu ya, dengan sifat-sifatnya itu sendiri. Tapi kalau kiasan itu ada dua makna. Kadang dia dipakai makna hakikatnya, kadang dia makna sebagai kiasan. Tangan panjang, meja hijau gitu kan. Dan macam-macam ya jenis kiasan-kiasannya. Beda dengan tasbih. Kalau tasbih itu langsung keluar bentuknya. Misal apa misal akhi khairun kal asad atau ukhti rima zahro. Maaf ya Ustaz, saya manusia jangan diumpamakan dengan bunga ataupun hewan. Enggak, tapi langsung wujudnya. Ini menunjukkan bahwa dia dalam arti menyerupai dengan sifat-sifatnya, kekuatannya gitu ya. Tapi kalau nanti di dalam kiasan itu lebih bagaimana dia punya dua makna ya kategori. Insya Allah bisa dipahami ya perbedaan antara analogi dengan kiasan. Nah, yang kali ini kita bahas duluan dalam ilmu bayan, metode yang pertama adalah metode perumpamaan. Umpamanya Nina, nah itu paling sering dipakai untuk ibu-ibu jelasin anak-anak ya. Perumpamaan atau penyerumpamaan atau analogi ya. Apa ya, yang dimaksud dengan tasbih? Bahwa tasbih wa bayanun anna syai'an asya syarakat ghairuha fi sifatin au aksar adatin kaf au nahwa malfuzatan au malfuzatan, yaitu menjelaskan bahwa suatu hal serupa dengan yang lainnya, mirip dalam satu sifat atau lebih. Tapi nanti ada syarat-syaratnya dengan menggunakan perantara kaf atau sejenisnya. Ada banyak ya. Ada ka'anna, ada ka, ada mislu, ada tashbih, dan lain sebagainya. Jadi cuma satu aja yang dicontohin ya, ada ka. Sebenarnya ada banyak ya, ada. Baik secara tersurat maupun tersirat. Contoh, Khalidun kal asad fi syaja'ati. Di sini ada rukun-rukunnya, ya, komponen-komponennya, ada pembagian-pembagian, ada hal-hal yang harus dipatuhi ketika kita menggunakan kata tashbih. Khalid seperti singa dalam sisi keberanian. Kan kita tahu bahwa singa adalah raja hutan ya. Makanya simbol dari keberanian adalah singa. Yuk kita lihat rukun tasbihnya ada 4 poin. Yang pertama ada musyabbah. Nanti kita uraikan. Musyabbah itu adalah sesuatu yang diserumpamain, diumpamakan. Kira-kira di sini yang mana yang musyabbah? Khalidnya apa? Khalid. Nah, so. Berikutnya musyabbahun bi, yaitu sesuatu yang diserupain. Apa yang ingin diumpamakan si Khalid ini? Al-hasad. Berarti al-asad. Iya, singa. Ada tuh tasbih? Kebetulan ada ya. Kadang nggak ada soalnya. Di sini ada kaf. Kaf. Menyerupai, seperti. Adapun wajhunya. Dari sisi apa sih? Wajhu tasbih. Syaja'ah. Ya. Musyabbah. Yuk kita ulang. Apa namanya? Musyabbah. Ada tuh tasbih. Ada tasbih, musyabbah bi, Musyabbah bi. Syaja'ahuna.
wajahu Wajah syabah. wajib Wajhu sabbah. Wajah syabah. wajah syabah, wajah Wajhu penyerumpamaan sabbah. diumpamain dari apanya gitu ya. Nah, rukun-rukun ini, rukun yang pertama dan rukun kedua disebut sebagai torof dan wajib dimunculkan dalam tasbih. Ada rukun 1 dan 2 ini wajib ya. Rukun 1 dan 2 ini wajib apa? Wajib nggak boleh dihilangkan ya. Harus ada. Khalid sama Asad harus ada. Adapun makanya tadi sudah bilang 3 sama 4 ya juz. Jadi kadang nggak pakai loh. Khalidun Asadun misalnya. Apa maksudnya? Dibuang soalnya kadang. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Jadi hukum 1 dan 2 wajib disebutin. Tapi kalau 3, 4 ya bebas. Boleh nggak disebutin, boleh disebutkan. Nah, mari kita lihat lagi ya contoh yang lainnya. Qalbuhu kal hijarah qaswatan wa salabatan. Auzubillah ya. Hatinya seperti batu, dalam, keras dan kuatnya. Yuk kita uraiin. Di sini mana yang termasuk musyabbah? Qalbuhu. Qalbuhu. Betul. Kemudian musyabbah bihnya yang mana? Batu. Hijarah. Hijarah. Adapun wajah tasbihnya Qas. dari sisi apa? Boleh lebih dari satu ya. Qaswatan wasolabatan jadi yang dari sisi sifat yang ingin diumpamakan di sini. Saking kerasnya sampai seperti batu dan solabat itu apa artinya? Padat ya, benda padat ya, keras. Qaswa itu keras. Benda solbon itu kan padat ya, benda padat itu seperti kayu ya, sama aja, kuat ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, yuk kita uraikan lebih dalam pakai mind mapping. Diulang-ulang nggak apa-apa ya, sampai paham. Nah, di sini ada 4 poin dalam penyerumpamaan. Sesuatu yang diumpamakan, sesuatu yang diserupai, wajus syabah, adatnya diterakhirin nih. Jangan nggak apa-apa ya, mau dibolak-balik. Malah penyebutannya biasanya musyabah dulu, adat dulu, baru musyabah B ya. Pokoknya musyabah B itu yang kedua ya. Sesuatu yang diserupai dengannya. Contoh lagi yang baru. Muhammadun kal badri fil jamal. Ini biasanya yang kalau bikin syair-syair ya. Puisi-puisi di Yaumul Milad, Yaumul Maulid ya. Atau Syahrul Maulud ya. Bulan Maulud. Muhammad adalah musyabbah. Adapun di sini menjadi adatnya. Ingat, ada banyak ya, nggak cuman K. Nanti bisa dicari banyak. Sudah tulis deh di sini ada Ka'anna, boleh. Mislu, tashbih juga bisa ditulis. Atau syabbaha. Kemudian badrun. Jadi apa? Musyabbaha bi. Adapun fil jamal. Bulan itu kan cantik ya. Ganteng ya. Menunjukkan wajahus syabah. Jadi bulan sama Muhammad dibilang sama karena sama-sama indah, sama-sama cantik, sama-sama ganteng. Bagus sekali. Oke, kita akan membahas bagaimana tujuan-tujuan menjelaskan. Tapi sebelumnya Ustazah mau sebelum Ustazah pengen jelasin tujuan, Ustazah mau ke contoh dulu ya, diperkuat lagi dengan contoh-contoh. Kadang kita kalau belajar balaghah itu gimana ya? Kalau kita nggak banyak-banyak contoh itu nanti ketukar-tukar. Yuk, Ustazah minta dibaca sambil dijelasin ke Ustazah. Manturid, contoh yang pertama. Dibaca aja. Dicatat Ustazah, la ba'sa. Tafadhol. Na'am, Iqra. Jenis yang pertama contohnya tasbih mufassal ya. Tasbih mufassal. Semua unsurnya disebutkan. Contoh, al-mu'minu kan nahlati fi subutiha wa naf'iha. Orang mukmin itu Artinya, seperti pohon kurma dalam keteguhan. Jelasannya,
dan manfaatnya. Apa Al-mu'min saja di sini? sebagai musyabbah, an-nahlah itu Sahih. sebagai musyabbah bih, kaf itu sebagai adatul syabah, dan sabat serta nafi itu sebagai wajib syabah. Jayid. Ini dilihat dari sisi apa? Sama-sama pohon nama mukmin dilihat dari sisi konsistennya ya. Konsistennya, Subut itu kan kuat keteguhan. dan bermanfaat. Keteguhannya. Kurma itu kan selalu menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan ya. Orang-orang yang nakul anemia kurang darah kan makan kurma ya, DBD, tipes gitu ya. Jadi bermanfaat. Jadi orang mukmin harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat berarti bahaya ya. Syukron, jayid. Arok Mustani, Manturid, Tashbih Mujmal. Sa'ujarib Ustazah. Naam, Iqra, Tafadhol. Wajib asabah tidak disebutkan. Wajhu. Wajhuhu kal qamari. Sifat wajahnya seperti bulan. Sekarang uraikan sendiri. Wajah jadi apa? Musabbah Rukun-rukunnya musyab. Sohi, kah? Jadi apakah? ada tashbih. Betul. Komar, Komarnya wajah sabah. wajah syabah atau musyabah bih? Musyabah bih. Wajah. Musyabah bih. Kan sorry akhi. Jayid. Karena wajah syabahnya nggak disebutin, makanya disebut sebagai tasbih mujmal ya. Tadi kan nggak wajib juga. Jadi nanti dalam balago, dalam contoh-contohnya pun ada contoh-contoh yang mau disebutin, nggak disebutin pun nanti ada namanya sendiri. Namanya tasbih mujmal. Syukron akhi jayid. Nastamir. Fal'an man turid? Au man turidina? Sa'ujarib Mau Ustazah. lanjut? Baca doa. Tafadhol ikra tasbih baligh. Tashbih balik. Artinya hanya ada dua. Oh ya. Hanya ada dua unsur, musyabbah dan musyabbah bih, tanpa alat dan tanpa wajah. Asyabbah biasanya digunakan untuk menegaskan sifat kuat. Contoh, anta bahrun fil karomi. Engkau adalah lautan dalam. Iya. Jayid. Fal'an, lazo. Kalau gitu mana yang di sini musyabbah sama musyabbah bih-nya? Dia dua unsur doang. Berarti yang mana? Aina musyabbah wa aina musyabbah bih huna? Akhi. Anta musyabbah. So, Bahrun musyabbah bih. musyabbah bih, jayid. Ini namanya tasbih balik ya. Kalau dua-dua yang poin ketiga dan empat gak disebutin namanya jenis balik ya. Nastamir. Fal'an, jayid jidan, arok purrobe. Manturid, tasbihu tamsil. Sekarang. Pakai ayat Quran ini. Nah, baca fakot. Yuk. Aina. Sa'ujarib Ustazah. Tafadhol ikhti, iqra'i. Tasbih tamsil, perbandingan antara dua keadaan atau dua gambaran, bukan sekedar dua benda. Contoh Qur'ani, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ini menggambarkan keadaan pahala yang berlipat, bukan benda dengan benda. Iya. Jadi ini menjelaskan tentang keadaan pahala ya, bukan benda dengan benda. Karena tadi kan antara musyabbah dengan musyabbah bih. Biasanya bentuknya benda dengan benda, tapi ini menunjukkan kondisinya ya, keadaannya. Coba Ukti yang mana yang musyabbah dan musyabbah bih? Nah, ya. Ada tulnya juga ada juga. Ada watnya juga ada. Mana? Kalau masalu itu berarti masuk musyabah bih. Musyabah gitu. Iya, masalah itu Maksudnya perumpamaan. adah itu, Ustaz. Ada juga, iya. Al-adah Jadi itu. adanya ada banyak, langsung. Masalullah. Adanya ada dua. Masal Berarti boleh sama sebutkan adah dulu gitu. Jadi ngacak Iya, atau boleh. Tiga itu, Ustaz. Kaf dengan boleh. kemasal itu. Nah,
Nggak apa-apa, ya jus boleh saja. Itu Berarti di ada sini mm-mm. Ini alladzina. kan kita kan bukan isim ya. Yang Hmm. berarti isim mausul. Berarti semuanya alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah jadi Musyabbah. jadi Bahnya apa? itu. Musyabah. Masal Mm-mm. sama kamasal jadi Ka'nya apa? ada. Al-ada. Adanya, adatunya. Masalnya berarti musyabbah Ada juga. juga. Ada juga, Iya. ada juga. Oh ada. Oh Ada. iya ada juga. Iya. Sedangkan Habahnya haba berarti ambata jadi apa? Satu musyabbah. bih. Bih. Musyabbaha bih. Nah, tambahin bih ya. Musyabbah bih. Iya, wajar ya karena kita kan menggambarkan Oh. keadaan, bukan benda. Makanya satu paket nih semuanya. Gitu. Jadi, Fahim tuh ini mahlan Ustaz. malah masa nanti makin banyak sering-sering ketemu nanti di contoh-contoh yang beragam. Syukron. Tastamir huna yujad jenis tashbih dhamni ya. Dhimni lah. Dhimni. Man turid? Kalau tadi kan sebutin ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ingat gak yang di definisi tadi? Boleh tersirat, boleh tersurat. Nah ini yang tersirat nih. Ini siapa nih yang suka kode-kode? Ah, ibu-ibu nih. Biasanya yang tersirat-sirat. Yuk, man. Yang lain, tafadol. Gimana cara memahaminya? Nanti di sini diuraikan ya. Jadi dia nggak bisa disebutin langsung. Artinya kita nggak nemuin kata-kata seperti adahnya juga. Nggak ada ka, nggak ada apa? Nggak ada mithlu, nggak ada ka'anna. Man, ayo dibaca aja kok. Tafadol. Karena kita kan bukan insya ya, nggak mungkin ada baca-baca ya. Jadi interaktifnya ya Ustazah minta antum tafadolu ikra'u. Anak aja Bismillah. Ustazah. Masih ada banyak kok, ada 5, ada 6. Siapa dulu tadi? Tadi berdua, giliran ini barengan, sekarang diem-dieman. Yuk. Man, Anak Ustazah. Anak. tafadhal akhi, na'am, ikra, tashbih, dimni. Tashbih dimni. Tidak disebut secara langsung, tetapi tersirat melalui konteks. Contoh, yajudu bil mali hina yabkhalun nasu. Ia memberi harta. Ketika orang lain enggan memberi, secara tidak langsung menyamakan dia dengan mata air yang memancar ketika lainnya kering. Paham ya? Yajudu bil mal hina yabkhalun nas. Dia memberi di saat orang-orang lain pelit. Ini perlu penafsiran pastinya ya, karena kan tersirat ya. Artinya tidak langsung menyamakan dengan mata air, tapi dia memancarkan ketika yang lainnya kering. Ketika orang lain enggan memberi secara nggak langsung, dia seperti air mata atau mata air kok air mata. Mata air yang memancar ketika yang lainnya kering. Coba di sini wajah musyabbahnya, musyabbah dan musyabbahnya yang mana? Bersih? Yajudu bil mal hina Yajudu bil mal. Nggak ada, ya kan? Otomatis di sini dia tersirat, ya kan? Yajudu bil mal. Dia memberikan harta. Yang jelas ini musyabbah ya. Hina yabkhalunas itu kan kondisi. Satu paket pastinya ya kan. Nah, secara nggak langsung hina yabkhalunas, secara nggak langsung gini. Kalau saya uraikan ya. Yajudu bil mal itu di sini seolah-olah tadi kayak yang butuh ya. Yang butuh manabi bisa. Dia seperti mata air di sini. Di dalam ininya ada tersirat seperti ada. Jadi musyabbahannya ada. Kan tadi kan saudara katanya wajib dua-duanya. Iya, tapi dimni. Secara nggak langsung di sini udah ada musyabbah sekaligus musyabbah B. Di mana mata air itu tadi yang menjadi wajah dari sisi musyabbah B-nya. Hinaya bakholunas itu kan kondisinya. Hinaya bakholunas apa? Kondisi di mana dia atau kondisi di mana orang-orang pelit. Mafhum apa enggak? Kira-kira ya bakholunas ini dijadikan apa posisinya? Kalau ini musyabbah, tadi kan yang wajib itu kan harus dua, musyabbah sama musyabbah B. Sedangkan musyabbah B kan nggak mungkin tersirat langsung ya, dimni ya, tersirat. Ya ini keterangan ya. Bisa nggak kalau di Hakon? Ini bisa nggak dimaknai sebagai wajhu
eh, nggak bisa juga ya. Ya Nggak bakhalunas itu bisa nggak tuh, bisa. Ustaz. Nggak bisa. Itu Ini masa keterangan aja. Ya, gini Ukti Rima. Pada akhirnya namanya juga tasbih nih. Jadi tersirat, dia nggak disebutin gitu. Dia dermawan. Nah, dermawan ini diumpamakan seperti kita gabungin aja di semua. Dermawan ini di saat orang-orang pelit, artinya dia seperti mata air yang harusnya. Jadi ini nanti ada kelanjutannya. Kalau bahasa sekarang itu kayak kepotong gitu loh. Ya bakhulu bil malhina ya bakhulun nas, itu kita sebut sebagai wajah tasbihnya. Musyababihnya, nih lebih gampangnya. Musyababihnya itu tersirat di sini. Secara nggak langsung menyamakan dengan air mata yang menyamakan yang di saat orang lain kering. Gitu. Jadi musyababihnya yang ini. Tapi nggak disebutin Ukti. Gitu. Nggak disebutin Mm-mm. ya. Nah, Jadi ya berarti judubil kata malhina. kiasan ya Ustazah, kiasan ya. Iya, betul. Tapi ini kita bukan nggak bahas kiasan loh. Kita belum majas ya. Nah Oh, ini sudah belum makanya majas. takutnya itu di situ. Karena di bahasa Indonesia itu nggak sedetail bahasa Arab. Karena kita nganggep kiasan ya udah sama kayak analogi. Ya nggak sama sih. Maksudnya mirip sama perumpamaan-perumpamaan pada umumnya. Padahal dalam bahasa Arab, perumpamaan itu sangat berbeda dengan kiasan. Nanti kiasan kan banyak pembahasannya lain lagi. Ini hanya ya mungkin kalau kata Ukti, kalau bahasa kita kayak ya itu tadi tersirat lah. Enaknya gitu aja deh. Biar kita Tersirat. nggak nyebutkan lagi. Ya, tersirat. Jadi dia jujur bil malhinaya berlunas. Dia tuh loh dermawan di saat orang lain pelit. Wah keren banget. Di dalam hati kita pasti terpelatik gini. Oh dia tuh seperti diumpamakan. Nah muncullah perumpamaan. Musyabah habihnya kita bikin sendiri tapi tersirat gitu. Mafhum ya. Nah, Tapi dia nggak disebutin secara statementnya dia nggak nyebutin. Tapi tersiratnya pasti orang akan paham. Iya ya. Di saat orang lain nggak ada yang mau bantu, dia doang gitu yang selalu ada. Nastamir. Berikutnya tashbih makalub. Turid terakhir. Tashbih makalub. Perbandingan ya. Al-badru ka'ana. Nah ini muncul nih. Biar antum sekalian nggak monoton dengan kata ka dan mislu. Ada baru namanya ka'ana. Yuk, siapa mau baca? Tadi yang belum Ukti siapa tadi yang kayaknya mau baca juga Ukti? Aina? Ukti Nurul tuh kayaknya belum baca. Ukti Nurul, tafadholi Ukti. Tashbih makhluk perbandingan ya. Seakan-akan ini yang kita suka membanding-bandingkan. Tafadholi Ukti Nurul. Al-badru. Al-badru ka'annahu wajhuka. Bulan itu seakan-akan yang diserupakan wajahmu. Adalah wajah dengan bulan tapi dibalik untuk menunjukkan keindahan yang luar biasa. Mafhum ya? Biasanya kan coba sekarang Ukti Nurul. Yang mana musyabbah dengan musyabbah habih? Hati-hati, ini sedang dibalik ya. Berarti di sini posisinya siapa? Al-badru musyabbah bi Loh. musyabbah bi. Loh, kan Ustazah bilang, ini dibalik loh. Hati-hati. Al-badru musyabbah bi. Yang diserupakan. Iya, berarti al-badru di sini jadi apa? Musyabbah apa musyabbah? Musyabbah aja. Hati-hati. Iya, makanya judulnya maklub. Kebalik, dibalik memang. Mafhum ya? Sengaja memang. Jadi kayak apa ya? Ini sering banget loh kita pakai. Kayak ibaratnya kerenan kamu lah daripada si siapa si ini misal bagusan kamu lah atau misal ya sering banget kita bandingin apa ya contohnya ya. Kalau jatuh misal gimana nih kan kakinya yang sakit apa pintunya misal ketatap pintu misal ya pintunya nggak apa-apa padahal yang sakit kakinya kan gitu pintunya nggak apa-apa kan gitu kan misalnya itu kan contoh-contoh yang di luar dari konteks ini ya sering banget nah ini ingin mengumpamakan bahwa bahkan bulan pun itu diumpamakan saking gantengnya wajah itu bulan itu yang dibilang mirip sama wajahmu gitu paham ya ini kayak lebay banget lah ibaratnya lanjut Ukti al-badru jadi musyabbah
Ka'anna jadi Ada tasbih wajhu musyabbah bi. musyabbah bih. Nah, mafhum ya. Jadi seharusnya pembanding itu dijadikan justru perumpamaan. Jadi memang sengaja dibalik. Coba di bahasa Indonesia apa ya contohnya ya? Selain wajah, selain bulan. Biasanya masakan-masakan. Hmm. Oh, Chef Renata itu kalah sama masakanmu. Misal gitu kan bahasanya ya. Seolah-olah Chef Renata tuh niru-niru kamu. Misal saking enaknya masakannya mah. Anak-anak kalau muji itu kayak dibalik gitu. Padahal harusnya mamanya yang mirip kayak Chef Renata. Tapi malah dibalik. Itu mungkin ya, kurang lebih ya. Nah, dan ada banyak juga ayat-ayat di Al-Quran. Seperti contoh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamasalil himari yahmilu asfaron. Seperti orang yang membawa ilmu tapi tidak mengamalkannya. Diibaratkan seperti keledai yang membawa kitab. Dibopong kemana-mana, ngendep di otaknya aja, di hati dan di pikiran, tapi tidak ada amalannya. Di sini ada tu tasbih, kama salih wajib tasbih. Ada tu tasbih, himar di sini sebagai apa? Wajib Musyabbah bih. musyabbah bih, Musyabbah yahmilu bih itu, Pak. asfar, Baru musyabbah bih, sohi, musyabbah. iya musyabahnya dibalik. Nah, Oleh. jahit. Jadi kalau kita udah belajar rukun, jangan pakem musyabah harus dulu, ini dulu nggak bisa. Formatnya kita nggak bisa ngapalin ya. Dibaca dulu strukturnya dan disesuaikan. Jelas ya? Ini tadi beberapa percontohan terkait tentang tasbih. Kita lanjut. Yuk, apa sih gunanya kita belajar pembahasan tasbih? Di materi ini ada 6 ya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan keadaan musyabbah. Musyabbah tadi kan kayak tadi yang mau kita bikinin perumpamaan ya. Seperti tadi kayak apa contohnya si Muhammad atau Zaidun yang tadi ya nama-nama orang. Musyabbahnya ini yang belum dikenal untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal oleh pendengar. Kita nggak tahu nih si fulana seperti apa, si fulan seperti apa. Nah, kita pengen ngasih perumpamaan. Oh iya, nih ana deskripsi ini tentang orang ini pakai bentuk tasbih. Di sini ada beberapa perkataan yang bisa dipakai ya contohnya. Ka'annaka syamsun wal muluku kawakib. Ini pengen mendeskripsikan tentang kamu ya, tentang anta. Tapi di sini menggunakan ini tujuannya menjelaskan menggunakan tasbih tadi apa? Untuk memperkenalkan pendengar. Kamu itu seperti matahari. Sedangkan raja-raja itu bagaikan bintang-bintang. Idza thala'at lam yabdu minhunna kaukabun. Apabila matahari sudah terbit, maka bintang-bintang itu pun tidak muncul. Pernah dengar gak istilahnya kayak saking mengidolakannya dia kan. Matahari itu lebih bintang itu muncul karena apa sih? Keberadaannya karena matahari. Bahkan raja-raja pun bisa hilang loh kalau ada kamu kayak gitu. Ini kayaknya yang suka komedi-komedi nih ya. Stand up comedy ini biasanya pakai yang pepatah seperti ini. Atau kayak gini. Kalau yang bahasa-bahasa, coba nanti temuin deh kayak fikih-fikih gitu ya. Hukum-hukum fikih dibikin seperti ini. Kalau sudah ada air wudhu, kenapa harus bertayamum? Pernah dengar kata itu ya? Kamu tuh seperti air wudhu. Makanya tayamum itu sudah tidak ada artinya. Gitu. Jadi bisa kok dari sisi agama-agama pun bisa kita pakai. Jadi salah satu tujuan dalam musyabah adalah ingin menjelaskan sesuatu yang belum dikenal. Gitu. Tapi tetap dengan, ingat ya ini masih tentang sastra ya, masih dengan keindahan bahasa. Yang kedua, tujuannya apa sih? Kenapa kita pakai tasbih? Yaitu ingin menjelaskan bahwa keberadaan musyabah ini tadi cek pakai ini pembayaran sudah lunas, tapi barusan keulang BPJS Simbol ini peserta masih 2 dan tagihan atau denda masih sama kok. Kalau dicek pakai nomor BPJS langsung. Apa ya Mak Zirotan? Saya syukron, Ukti. Nah, untuk yang kedua tujuannya adalah untuk memperjelas sesuatu yang mungkin dianggap sebagian orang tidak bisa terjadi. Maka menggunakan uslub tasbih. Maksudnya apa? Di sini dia adalah sesuatu yang
kayaknya ini nggak mungkin deh, gitu kan. Yuk kita lihat contohnya. Fa in tafukil anam wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazal. Jika engkau berhasil nih mengungguli manusia lain, sedangkan engkau adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya minyak misk itu jenis minyak ya, yang harum ya, dibuat dari campuran darah dan darah menjangan. Nggak tahu ya menjangan itu darah apa ya jenis. Sada Ghazali Jangan itu tuh ini loh, rusa, kayak ini saja. rusa, Iya, bukan rusa ya, bener ya? kayak Nggak, kayak Sada tahunya. Mm-mm. Oke, jadi apa bukti kayak apa tadi? Sada udah nunggu nih. Minyak. kayak jerapah ya, menjangan itu ya. Iya, Betul bukan nggak? rusa ya? Bukan rusa. Beda ya? Menjangan itu Jerapah. kayak manjang jerapah kayaknya. Oh, paham, paham. Campuran darah yang menjangan. Nah, Saudara tahunya Ghazal itu salah satu jenis rusa ya. Kalau nggak salah, salah satu anggota tubuh dari rusa itu zaman dulu kan diburu ya. Di dalam perutnya itu kayak ada kantung, di situ harum banget. Nah, lanjut aja. Nggak tahu ini ilmu-ilmu apa ya, ilmu parfuman ya. Nah, di sini dia katakan bahwa kenapa kok orang pakai tasbih? Kadang kita tuh pengen jelasin sesuatu yang nggak bisa, nggak mungkin, nggak mungkin bagi sebagian orang. Maka kita pengen ngejelasin bisa jadi terjadi. Kayak kalau kamu berhasil bisa mengungguli, misal apa? Kalau kamu bisa berhasil mengungguli Pak Prabowo misal atau bisa mengungguli Pak Purbaya, wah berarti kamu tuh, padahal kamu bagian dari mereka, berarti kamu keren. Karena kita tahu bahwasanya minyak kasturi itu gak gampang untuk ngedapetinya. Kita tahu bahwasanya ngedapetinya itu harus berburu dulu, berhari-hari, kalau ketangkep disembelih kan gitu kan, baru diambil anggota badannya, baru diracik. Nah, itu ingin menunjukkan bahwa kadang kita menggunakan perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa ini nggak mungkin loh. Gitu. Saking nggak mungkinnya. Gitu. Sampai dibikin perumpamaan. Paham ya? Memperjelas sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang tidak bisa terjadi. Tapi pengen dijelas sekalipun demikian, toh juga ada loh orang yang berhasil membuat parfum dari miskul atau damul ghazal ya, darah dari tadi bilangnya jerapah ya, salah satunya jerapah, mungkin rusa, hewan-hewan yang panjang. Nah, Nastamir berikutnya untuk menguatkan. Kalau tadi kan mungkin terjadi. Ini mungkin dalam arti nggak mustahil ya. Lawannya mustahil ya. Mungkin terjadi. Yang ketiga, tujuannya adalah supaya menguatkan keadaan musyabbah. Jadi si Muhammad, si Zaid, misal atau si orang tadi atau Ana atau Antum yang ingin dideskripsikan tadi ingin dikuatin. Biasanya digunakan untuk sifat yang abstrak, maka diterapkan untuk penyerumpamaan. Jadi bisa jadi sesuatu yang ingin kita jelaskan ini masih samar-samar, ingin diperjelaskan lagi dan diperkuat. Contoh, atami'u fin nasr min a'da'ihi kamayadu minasami ilajan lidaihi. Orang yang mengharapkan pertolongan dari musuh-musuhnya itu seperti orang yang berharap menggunakan racun menjadi obat penyakit. Jadi di sini ingin menunjukkan bahwa kalau kita ngarepin, ini kan sesuatu yang keadaannya dikuatin. Ya kita nggak usah minta pertolongan dari musuh. Ya, Tommy, orang yang mengharap pertolongan dari musuh. Fin nasr dalam kemenangan menghadapi ada musuh-musuh. Kaman. Seperti orang yang mengharapkan menggunakan racun menjadi penyakit. Obat penyakitnya. Ya bukan malah sembuh ya, malah nggak karu-karuan. Jadi masih sama-sama. Jadi ingin mengharap pertolongan dari musuh-musuh itu kayak apa sih? Kita kan nggak paham. Kayak apa sih? Ya kan abstrak kan? Dia ngasih umpama ini diumpamakan seperti minum racun. Ini juga sering banget ini menjelaskan sesuatu yang abstrak. Coba bahasa Indonesia ada yang nemuin nggak kira-kira? Orang yang seperti ini tuh seperti itu. Menjelaskan sesuatu yang masih sama. Orang yang berharap pada manusia seperti, ayo coba ditambahin. Orang yang berharap kepada manusia itu seperti orang yang berharap, ini Ustazah sendirian kah? Apa? Soti Mas Bu? Oh ya, ada. Enggak, Ustaz. Seperti apa?
seperti buih di lautan. Apa ya yang pantas? Seperti buih. Seperti apa? Kan kita kan selalu mengharap nih sama manusia. Tapi ternyata berujung pada kekecewaan ya. Kekecewaan Dan ya. tapi kita jangan bilang kekecewaan. Coba kasih Oh, contohan iya. seperti racun dalam obat gitu apa. Sesuatu yang percuma itu apa sih? Apa coba? Sesuatu yang sering atau Iya, contoh-contoh sia. berbeda. Iya, yang sia-sia itu apa sih di dunia ini? Seperti bagai punggung Unggul merindukan juga bulan, iya, mengharap hujan di seperti musim kemarau. iya, iya, seperti mengharap hujan di musim Kemarau. kemarau. Ya, itu apa ini bagus sih. Seseorang yang berharap pada pertolongan manusia seperti mengharapkan hujan di musim kemarau. Coba di sini diuraikan mana yang musyabah? Orang-orang yang berharap. Oh, itu Iya, tuh. semuanya ya. K di sini menjadi ada tuh Ada tuh tasbih. syabah. Ya, musyabah. Yarju minas sami ila jalidaiha sebagai Syabah musyabah putih. bi. Iya. So, syukron. Ini tujuan yang ketiga ya, menjelaskan atau menguatkan sesuatu yang masih abstrak. Pertama, menjelaskan keadaannya. Yang kedua, untuk menjelaskan sesuatu itu mungkin. Yang ketiga, untuk menjelaskan yang masih samar-samar. Yang keempat, menjelaskan takaran atau ukuran. Sebenarnya kayak abstrak juga ya, ukuran untuk abstrak. Tapi kita lebih ke kuantitatif ya, apa? Sesuatu yang ditakar ya, bisa diukur. Digunakan untuk menunjukkan kadar ukuran musyabahah yang hendak disifati. Contoh di sini Bismillahirrahmanirrahim yang disampaikan oleh hadis Rasul, mali wa mali dunya ma ana fid dunya illa karakib istadhalla tahta syajaratin summa raha wa taraka. Tidak ada hubungan yang istimewa antara saya dengan dunia. Rasul, gak ada. Tidak saya berada di dunia, melainkan bagaikan pengendara yang berhenti sebentar untuk bernaung di bawah pohon. Lalu pada akhirnya pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Nah, uslub ini adalah kadar ya, menunjukkan bahwa apa antara siapa dengan siapa ukurannya. Nabi diukur dengan siapa di sini? Hubungan Nabi dengan dunia. Seperti sejenak ya, takarannya nggak ada apa-apa. Seperti takaran sejenak sebentar saja. Musyabah yang disifati ya, sesuatu yang disifati. Jadi ingin menunjukkan bahwa aku ini, katanya Rasul ini di dunia ini seperti cuman pengendara yang berhenti bernaung di pohon. Jadi ibaratnya Rasul, coba di sini musyabahnya siapa? Ana ya. Musyabah bi siapa? Iya, ya itu tadi pengendara yang berhenti ya. Rokib itu kan pengendara. Jadi secara nggak langsung rokib ada kalau bingung ya, pengendara gitu ya. Kemudian wajhu tasbihnya una mana? Illa. Sebenarnya kadang kita kan pakainya kaya, tapi kecuali hanya saja gitu ya, secara nggak langsung. Nah, di sini menunjukkan takaran. Jangan bingung ya. Sebenarnya ini juga menunjukkan sesuatu yang masih samar-samar. Cuma di sini bagaimana Rasul diumpamakan sebagai sifatnya, sifat yang hendak disifati berkaitan dengan bagaimana Rasul diumpamakan hanya sejenak saja. Waktu hidupnya Rasul dengan waktu beliau sedang bernaung di bawah pohon ketika lagi musafir. Jadi pasti ada takaran. Nah, coba sebutin kata-kata takaran di dunia ini. Selain waktu, jarak, apalagi jauh, dekat, gitu ya. Ya sama ya kayak jarak. Ya waktu dan jarak ya. Jarak itu jauh, dekat, waktu. Jadi jangan dibatasi cuman dibilang bersebentar-sebentar. Enggak. Yang menunjukkan keterangan takaran itu selain, pokoknya ada angka yang bisa dikuantitasin ya. Entah itu bilangan, entah itu, karena kan kita nggak bisa nyebutin 5 meter, 5 kilo, 5 hari. Atau kayak saya hidup kayak, ini nih contohnya. Ana hidup di dunia ini seperti 5 tahun, apa contohnya? 1 hari di dunia, Seperti masih ingat tadi? pagi dan sore aja Iya, gitu kan ya kalau nggak salah. iya, hanya seperti di pagi dan sore saja, saking singkatnya. Atau pengen diumpamain
saking lamanya di akhirat gitu ya. Seperti 1000 tahun kayak gitu. Jadi kalau ada pokoknya intinya ukuran atau takaran itu nggak usah bingung ya. Kadar itu yang menunjukkan kuantitatifnya aja. Jadi yang menunjukkan sebuah entah itu waktu, jarak, maka dia adalah salah satu tujuan dari tashbih. Yang keempat, bisa dibedakan ya mafhum ya dengan yang abstrak tadi. Berikutnya yang kelima, untuk memperindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunnal yakutu wal marjan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayu suratul Rahman. Seakan-akan bidadari itu seperti permata, yakut, dan marjan. Yakut ada yang tahu batunya warna apa? Ruby ya, pink. Oke, ibu-ibu pasti tahu nih marjan. Marjan gimana yang sedang agak mengkilat-mengkilat gitu marjan. Nah, Ka'anna di sini jadi apa? Berarti Ada ada tuh, ada tuh tasbih, yakut jadi hunna lahzo, guna itu mereka itu jadi musabbahnya. musyabbah, yakut wal Musabbah marjan bi jadi yakut wal marjan. nah, musyabbah bi mafhum ya. Ini contoh yang kelima, ingin memperindah. Bidadari itu udah cantik banget, bidadari itu udah keren banget, udah bagus banget, udah indah banget. Terus kita nggak tahu ya seperti apa perumpamaannya ya. Pastinya lebih dari manusia. Bahkan kalau kita bilang orang cantik seperti bidadari, dan dia diumpamakan lagi seperti permata dan marjan, saking indahnya, memperindah ya. Terakhir, untuk menyebut kejelekan. Ternyata nggak cuma memperindah, tasbih itu bisa ngebully juga, ngejelekin. Contoh, wa idza asyara muhaddisan faka'annahu qirdun yuqahqihu au ajuzun taltimu. Kalau orang bicara berisyarat seakan-akan dia lagi kera yang terbahak-bahak atau nenek-nenek tua yang nempeleng gitu ya. Jadi kalau orang berbicara berisyarat, kan orang kan kalau berisyarat itu kan kayak gerak-gerak gitu kan, itu pakai peragam-peragam itu kayak gerak-gerak yang lagi ketawa. Ini kayak ngeledek ya. Ternyata tasbih itu gak cuma positif, tasbih juga ada yang negatif. Kalau bahasa kita biasanya sarkas ya. Apa sarkas? Ada yang pernah dengar nggak? Sarkas itu kayak nyindir ya, diumpamakan. Coba di sini dilihat mana yang musyabbah, muhaddisun ya. Asyara muhaddisun, ka'anahu jadi apa? Ada tasbih. Adapun kirdun, yukohkiu dan ajuzun tultimu jadi musyabbahun musyabbahun bi. Kelas ya. Itu tadi kita pelajari 2 materi. Yang pertama adalah berkaitan tentang ilmu bayan, di mana salah satu pembagian dari balaghah ya, ilmu balaghah. Nah, dalam ilmu bayan ada beberapa pembagian. Yang baru kita bahas adalah yang tasbihnya saja. Insyaallah kita bisa praktekkan untuk yang positif ya. Main-main kata ya, itu salah satu kalau bahasa orang-orang sekarang itu olahraga otak ya. Mencari tahu persamaan dan perumpamaan. Gitu. Tugasnya, sudah kasih ya, bebas. Boleh pilih mahfuzot, peribahasa, hadis Rasul, ayat Quran. Karena kan, atau syair, bebas. Nanti ditulis dari siapa, dari buku apa. Nanti sudah pengen ditafsirin juga teman-teman yang menjelaskan tentang contoh tasbih berdasarkan yang sudah kita pelajari. Kemudian tentukan juga nanti mana musyabbah, musyabbah bi. Kalau nggak ada pun berarti termasuk contoh yang jenis mana. Mafhum? Sebutin satu saja ya, satu saja. Boleh dari ayat Quran, hadis, dan lain sebagainya. Insyaallah besok kita akan baca bersama idza yujad al-waqt. Kelas setahuna. Sahlan au soban untuk materi hari ini. Sahlan ya. Soban. Sebenarnya bukan soban. Sahal. Saudara saya salah. Gampang dipahami, cuman banyak. Saudara Belum nggak lakukan. terbiasa, Ustazah. Belum Iya. terbiasa. Satu, belum terbiasa. Dua, kayak banyak gitu. Banyak. Materinya banyak. Antum sekarang ini udah baca ya modulnya sampai 30 PDF. Sebenarnya ini masih banyak materinya. Saudara kadang nyari-nyari di buku-buku lain atau nyari materi lain tuh untuk kreativitas aja. Dan kalau memperdalam balaghah nggak mungkin juga 1 bulan ya. Kita belajar bertahun-tahun. Tapi ya alhamdulillah kita bisa dengan ringkas. Yang penting
strukturnya kita tahu, pola-polanya seperti apa kita tahu, dan kita bisa praktekin sehingga manfaatnya ya kita komunikasinya bisa pakailah dalam sehari-hari. Adapun nanti kecuali kalau mau jadi tutor atau dosen atau jadi guru baru menuntut kita harus hafal ya semuanya. Tapi kalau kita belajar ya paling tidak kepake nih ayat-ayat Al-Quran pas lagi ngaji. Anak inget ini tasbih ini. Gitu. Ini kiasan, ini tersirat, yuk cari tahu nih apa makna yang sesungguhnya. Gitu ya. Sedangkan ingatkan, sudah kayaknya nutup kolom ya. Sudah karena baru jadiin admin, sudah buka biar rame ya. Silakan dikirim di grup, nanti besok insya Allah kita bisa share bersama dan kita bahas contoh-contoh yang teman-teman sudah pilih. Kalaupun nanti sudah nemu, sudah ini versi yang itu, bisa ditentukan juga. Jadi hadis misal, kemudian tentukan musyabbah bihnya, yang terakhir ini jenis yang mana, yang dhimnika, mufassolka, atau jenis yang secara umum, yang lengkap 4 rukunnya ada semua. Gitu ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu tapi paham dengan arti. Biasanya kan ada kata-kata yang kita nggak ngertiin. Lumayan nambah mufradat jadi dah. Hasanan? Yakfi ya, lihadi Laila hatahuna alladaikum su'al anitas. Mafi? Tafadholu ya. Kalau berkenan lau samahtum iftahu ya suarakum nurid an-nakhud as-surah. Jayid. Hasanan, syukran hatahuna sanah tatim ad-dirasa fi hadhihi lailah bikirat alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala musyarikatikum. Ila liqa wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Dikulis